Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Saya percaya urapan Allah, kuasa Allah tetap sama. Dimanapun Anda berada. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah. Seperti tertulis dalam Amsal 8 ayat 17 bahwa aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Saya percaya di ibadah kita yang sederhana ini, sekalipun Anda, dimanapun Anda berada, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan mendapatkan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita untuk masuki ibadah online ini. Kita percaya bahwa janji Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berjanji bahwa kita akan mendapatkan. Mari di ibadah online ini kita mau pusatkan perhatian kita, kita mau memberikan hati kita. Satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
Ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Amin Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas hari yang masih Engkau berikan ini Bapa bagi kami untuk hidup dan beribadah ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau tetap menyertai kami Tuhan Yesus. Engkau juga hadir Tuhan dalam ibadah online kami ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mungkin orang terdekat kami Tuhan tidak mengetahui Tuhan. Sampai kedalaman hati kami Allah. Tuhan Yesus biar kiranya Engkau mengurapi, Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap ibadah ini Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami Tuhan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sesuai pujian ini Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau urapi Tuhan Yesus ibadah ini. Engkau urapi Tuhan siap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus. Engkau mengurapi Tuhan kami dimanapun kami berada Bapa. Kami mau awali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kemerdekaan. Di mana di minggu ini juga masih segar dalam ingatan kita makna dari merdeka. Karena sesuai dengan firman Tuhan, kita sendiri telah dimerdekakan. Dan karena itu, kita mengamini bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Mengaminkan bahwa kalau kita hanya hidup saat ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku ya Allah. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Kaulah alasan kami untuk hidup. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyi Gloria. Haleluya, haleluya, haleluya,
Sebab itu marilah naikkan syukur pada Tuhan yang telah mengadakan semua berkat ini. Kami persembahkan syukur kehadiran-Mu. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Nama-Mu berkuasa di tempat ini. Kalau bukan Tuhan yang membangunkan rumah ini, sia-sia orang yang membangunnya. Sebab itu marilah naikkan syukur pada Tuhan yang telah mengadakan semua berkat ini. Kami persembahkan syukur kehadiran-Mu. Engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Nama-Mu berkuasa di tempat ini. Nama-Mu berkuasa di tempat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan kita percaya bahwa firman itulah kebenaran. Dan kita percaya firman Allah itulah Allah sendiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kitab Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam Yesus, kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah memberikan kami damai sejahtera-Mu ya Allah. Dan kami percaya damai sejahtera dari-Mu tidak sama dengan damai sejahtera atau apapun yang diberikan oleh dunia ini ya Bapa. Ampunilah semua dosa kami Tuhan, terutama jika kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri, seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Seringkali Tuhan kami berusaha mencari damai, mencari kebenaran itu di luar Engkau. Tuhan ampuni kami. Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pagi yang Tuhan berkati. Kita mengucap syukur, Tuhan masih pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita sekalian sampai pagi hari ini. Saudara, pagi ini saya ingin berbicara tentang mengampuni dan melupakan. Mengapa gereja begitu menekankan tentang mengampuni? Karena mengampuni ini adalah perintah Tuhan. Dan banyak kali kita lalai dalam hal ini sehingga doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan kita tidak mendapat jawaban. Tapi pagi ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengajar supaya kita saling mengampuni. Sebagaimana dalam Injil Markus 11 ayat 25 katakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebelum kita berdoa, minta kepada Tuhan, sebelum kita berdoa memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus ingatkan, jika ada sesuatu di dalam hatimu terhadap seorang, kita minta supaya bereskan itu, supaya apa yang kita doakan itu sampai kepada Tuhan. Haleluya. Salah satu hal yang membuat Tuhan menjawab doa kita, satu hal yang membuat Tuhan dengar dan Tuhan menjawab doa-doa kita, ketika kita bisa bereskan hati kita dengan orang lain, ketika kita bisa mengampuni orang-orang lain. Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang belum sempurna. Kita juga adalah orang-orang yang berdosa, dan kita pun dapat berbuat salah, baik terhadap manusia, juga kita dapat berbuat salah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya jangan kita lupakan ayat ini. Karena Matius 6 ayat 14 dan 15 katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Haleluya. Jadi barang siapa yang mempunyai kasih, dia yang dikatakan sudah lahir baru, dia harus memiliki kasih yang besar supaya dia dapat mengampuni orang lain. Karena dengan jalan ini kita tahu kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi satu kelemahan bagi orang-orang Kristen yang katanya orang-orang yang beriman, tetapi ia tidak dapat mengampuni kesalahan orang lain. Bahkan mereka itu menyimpan dendam, menyimpan kebencian di dalam hati mereka. Bahkan ada yang ingin membalas kejahatan yang dia terima. Dan ini sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita belajar dari firman Tuhan supaya kita tahu, Tuhan mengajar kita dalam Roma 12 ayat 18 sampai 21. Roma 12 ayat 18 sampai 21, ayat 17 dulu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian, kamu berbuat baik, menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Haleluya, saudara. Kita belum sempurna, tapi kita belajar dari firman Tuhan supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, dalam perjanjian lama kita melihat satu contoh ketika Yusuf
yang diperlakukan tidak adil, yang dibuat jahat oleh kakak-kakaknya. Tetapi ketika terjadi kelaparan, kakak-kakaknya datang ke Mesir, dan waktu itu Yusuf sudah menjadi orang besar di Mesir. Dalam pertemuan mereka, kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-45, mereka belum kenal Yusuf, tetapi Yusuf sudah kenal mereka, saudara-saudara. Apa yang terjadi ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya? Dalam pasal 45, ketika Yusuf sudah tidak dapat menahan hatinya melihat saudara-saudaranya datang, dia menyuruh orang-orang yang ada di situ pergi keluar, sehingga yang tinggal adalah dia dan saudara-saudaranya. Yusuf ketika itu dia menangis sekeras-keras, saudara-saudara. Dia katakan, akulah Yusuf yang kamu jual. Yusuf tanya kepada kakak-kakaknya, bagaimana dengan Bapak Yakub? Masihkah dia baik-baik? Masihkah dia hidup? Kakak-kakaknya tidak berani menjawab karena mereka takut. Tetapi kemudian Yusuf panggil mereka, marilah, dekatlah. Kemudian Yusuf mencium mereka semua satu persatu. Dan kemudian baru kakak-kakaknya dapat bercakap-cakap dengan Yusuf. Tetapi kemudian Yusuf suruh mereka bawa bapaknya, bawa juga adiknya yang paling bontot, Benyamin. Setelah itu mereka datang, Yusuf minta izin kepada Firaun supaya mereka itu dapat tempat untuk mereka hidup, dan mereka dikasih tempat di Gosen untuk ternak-ternaknya, untuk bapaknya, saudara-saudara. Nah, saya ingat ada yang bertanya kepada saya, bolehkah kita berdoa untuk pemerintah yang tidak seiman dengan kita? Saya katakan boleh, mengapa tidak boleh? Kita berdoa. Bahkan kita lihat di dalam Kejadian 47, ketika Yusuf memperkenal bapaknya kepada Firaun, kemudian Yakub dalam ayat 10, Yakub memohon berkat bagi Firaun. Saudara-saudara, ini Firaun punya hubungan baik dengan Yusuf. Dia tanya kepada Yakub umurnya berapa, tapi akhirnya hubungan mereka menjadi baik. Sebelum Yakub minta diri, Yakub mohon berkat kepada Tuhan buat Firaun. Nah, kalau pemerintah kita, pemimpin kita jahat misalnya, apakah kita perlu berdoa? Perlu berdoa supaya dia berubah, supaya dia kenal Tuhan, saudara. Jadi jangan terlalu takut kalau pemimpin kita tidak seiman. Saudara, kemudian kita lihat dalam Kejadian pasal 50, ketika Yakub meninggal. 17 tahun Yakub tinggal di Mesir, dan kemudian Yakub meninggal. Ini saat-saat yang paling ditakuti oleh kakak-kakaknya Yusuf. Dalam Kejadian pasal yang ke-50 kita lihat di sana, mereka katakan, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Saudara-saudara, rasa takut itu ada, rasa bersalah itu ada kepada kakak-kakaknya, saudara-saudara. Tapi ternyata apa yang mereka duga itu salah. Yusuf tidak pernah dendam. Yusuf tidak pernah membalaskan sakit hati kepada saudara-saudaranya. Ketika mereka semua datang, mereka sujud kepada Yusuf. Ayat 17.
Beginilah kamu harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Salah satu contoh yang kita lihat dalam Alkitab tentang seorang yang mau mengampuni, seorang yang tidak mendendam, seorang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ialah Yusuf. Yusuf merupakan gambaran dari Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dalam keadaan akhir sebelum meninggal, di dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus saat-saat terakhir dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus disengsarakan, bahkan dia dibunuh, tetapi tidak ada tanda-tanda, tidak ada rasa benci kepada orang-orang yang melukainya, bahkan orang-orang yang membunuhnya, saudara. Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku, kemudian kita lihat Saul, seorang yang menyimpan kebencian di dalam dadanya, seorang yang mendendam kepada Daud. Tidak tahu Daud itu berbuat salah apa kepada Saul, tetapi Saul begitu benci, dia begitu sakit hati kepada Daud. Ini mulanya ketika mereka pulang berperang, rakyat-rakyat mengeluh-elukan Saul, tapi mereka lebih mengeluh-elukan Daud. Mereka menyanyi sambil menari. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Timbul rasa cemburu dalam hati Saul. Dia sebagai raja, tapi sambutannya lebih meriah. Mereka menyambut Daud. Dan ini mulai menjadi akar pahit dari Saul. Akar pahit ini tinggal di dalam Saul. Dan apa akibatnya? Firman Allah katakan bahwa jangan kamu marah sampai matahari terbenam. Tetapi Saul dia marah sampai cukup lama, bertahun-tahun. Daud sampai melarikan diri dari ancaman pembunuh dari Daud, saudara. Dan akibatnya karena menyimpan rasa benci, dendam yang ada di dalam Saul, maka roh Allah undur dari Saul. Nah, kalau roh Allah undur dari Saul, yang mulanya Allah tinggal di dalam Saul, Allah mengurapi Saul, tetapi karena bencinya kepada Daud, dendamnya kepada Daud, roh Allah undur dari Saul. Dan kalau roh Allah sudah undur dari Saul, datanglah roh yang lain, roh yang jahat. Dan ini yang membuat Saul menjadi begitu orang yang ganas, orang yang jahat. Dia ingin menancapkan tombak kepada Daud. Berkali-kali dia berusaha membunuh
Daud, tetapi Tuhan melindungi Daud. Saudara-saudara, dan akhir dari kehidupan Saul, dia mati dalam peperangan bersama dengan 3 anak-anaknya. Kalau 3 anak-anaknya mati karena pedang musuh, Saul mati karena pedangnya sendiri. Dia sudah terluka dan dia bilang kepada salah satu anak buahnya, bunuhlah aku. Tapi anak buahnya itu tidak berani. Akhirnya dia menancapkan tubuhnya di pedangnya sendiri. Dengan kata lain, dia harakiri, bunuh diri, saudara-saudara. Nah, ini contoh. Jangan kita menyimpan kebencian. Janganlah kita menyimpan atau dendam yang ada. Itu tidak berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, hal-hal apa saja yang membuat seseorang itu tidak diampuni, saudara-saudara. Saya lihat dalam Alkitab, yang pertama, seorang itu tidak akan diampuni, yaitu mereka yang menghujat Roh Kudus. Mereka yang menolak Roh Kudus, mereka yang menentang Roh Kudus, mereka itu tidak diampuni. Matius pasal yang ke-12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang juga pun tidak. Saudara-saudara, seorang yang menentang Roh Kudus, seorang yang menolak Roh Kudus terus-menerus, dia tidak akan diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang tidak diampuni Tuhan, yaitu ketika mereka juga tidak mengampuni orang lain. Tadi kita sudah dengar dalam Markus 11 pasal 11 ayat 26, jika kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Allah juga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Allah juga tidak mengampuni kamu. Jadi kita belajar dari firman Tuhan, jangan simpan dendam, jangan simpan kebencian, ampuni orang lain supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Haleluya, supaya doa kita tidak terhalang. Yang ketiga, orang-orang yang tidak diampuni, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Mereka yang tidak percaya firman Allah, mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang yang tidak diampuni. Yang keempat, orang-orang yang tidak bertobat. Mereka yang berdosa, tapi mereka tidak bertobat. Dalam Lukas pasal 13 ayat 2 sampai yang kelima, ayat saya tidak baca. Yang kelima adalah orang-orang murtad. Dalam Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 25 dan 26. 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi orang-orang yang durhaka, yaitu orang-orang yang murtad, mereka itu tidak akan diampuni. Jadi ada 5 hal yang membuat seseorang itu
tidak dapat diampuni. Yang pertama yaitu seorang yang menghujat Roh Kudus. Mereka yang menolak terus-menerus, mereka yang menentang Roh Kudus, mereka itu tidak diampuni. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mengampuni orang lain. Jadi kita belajar dari firman Tuhan, ampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya Bapa yang di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita, supaya doa-doa kita juga Tuhan dengar dan Tuhan menjawab. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai anak Allah. Yang keempat, orang-orang yang tidak bertobat, yang sudah berbuat salah tapi tidak bertobat. Yang kelima, orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad tidak akan ada pengampunan. Jadi saudara-saudara, satu pertanyaan, apakah Allah ingat kesalahan-kesalahan kita? Saya pernah ditanyakan oleh seorang saudara, dia katakan, "Om, saya ini banyak kali dibayang-bayangi oleh perbuatan-perbuatan saya yang lama-lama, yang dulu, sehingga saya merasa takut sendiri, saudara. Saya takut jangan Tuhan ingat dosa-dosa saya, dan saya ingin mau maju nggak jadi. Saya bilang, itu iblis. Kamu harus percaya kalau kamu sudah bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kamu. Tuhan tidak lagi ingat-ingat dosa kamu. Tuhan tidak lagi ungkit-ungkit perbuatan yang lama-lama, saudara-saudara. Mika pasal 7 ayat 19. Ia menghapus segala kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi Allah menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Dia melemparkan segala kesalahan kita itu ke dalam tubir laut. Tidak diingat-ingatnya lagi. Yang kedua, Yehezkiel pasal 18 ayat 21 dan 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pagi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita pentingnya kita mengampuni. Pentingnya kita hidup menurut firman Tuhan. Kalau kita mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Kalau mau doa-doa kita didengar Tuhan, doa-doa kita dijawab Tuhan, salah satu syarat yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Tetaplah di dalam firman Tuhan, tetaplah melekat dan taat kepada firman Tuhan, sehingga kita akan hidup. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan kasih-Mu melimpah di dalam kita, supaya dengan kasih Tuhan yang ada kita bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa,
Ku tak gentar sebab kau di sisi. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau sekalipun aku dalam lembah. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Amin. Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan. Engkau senantiasa beserta kami. Topan datang, Haleluya Yesus. ku tak gentar sebab kau di sisi. Amin. Aku percaya. Aku percaya Berkat-Mu melimpah. berkat-Mu atas Glory, haleluya. Kebajikan, kemurahan. kebajikan, Haleluya. kemurahan Haleluya. selalu Haleluya mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Aku Tuhan. percaya Yesus Tuhan. Haleluya. Aku Percaya, haleluya, haleluya. berkat-Mu Dia memberkati saudara. Kalau dalam saudara ada kasih Yesus, terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Glory, glory. Mengikutiku, Glory, haleluya. puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini, mengajar kami supaya kami ada di dalam kasih Tuhan, bukan kemarahan, bukan benci Tuhan, tetapi kasih Yesus melimpah di dalam kami, sehingga kami pun dapat mengampuni orang lain ya Tuhan. Kami juga mempunyai kesalahan, kami juga mempunyai kemurahan Tuhan, kelemahan. Tuhan mengampuni kami, kami juga belajar mengampuni orang lain. Terpujilah nama-Mu Yesus, ajar kami taat kepada firman-Mu, supaya doa-doa kami tidak terhalang, supaya kami dapat melihat apa yang kami pohonkan dalam nama Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Ajar kami belajar dari firman Tuhan, ajar kami taat kepada firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan berkat-berkat sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Biar kami belajar hidup dekat Tuhan. Kami belajar diberkati karena kami juga memberkati orang lain. Kami hidup taat kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sakit. Kami berdoa buat jemaat yang lemah. Kami berdoa buat jemaat yang dalam kekurangan. Tuhan, berkati mereka. Jawab doa-doa mereka. Dan biar hati mereka penuh dengan kasih Tuhan Yesus, sehingga doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi yang diberkati ini. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menghibur kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, waktu-waktu yang akan datang kami tetap dekat dengan Tuhan, karena Tuhan pelihara, Tuhan jaga kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan, Tuhan sudah sediakan buat mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang mengampuni sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami.
Kami berdoa buat pemerintah kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden. Kami berdoa untuk para dokter. Mereka yang merawat orang-orang sakit. Mereka yang berduka, mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan, hiburkan mereka Tuhan. Terima kasih khususnya buat jemaat Tuhan yang berkekurangan. Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan pelihara kami. Tuhan jaga kami, Tuhan membentengi kehidupan kami. Dan akhirnya saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.